Selamat siang Mas Gubernur. Uhe amin obor mas dia bui dan amin koperasi geran Nawang. Bui amang Victor Bung Tilulai Skodat Nawang amang muan gubernur. Mai saya bawa leu mai saya murah riun mai toma saya murah ngasun mai dari bulu kama maganu ina dula kabua ina sika loda dinan mai aragara mahama ganu ama loran haga ama halok lamen sare muan sare ami sare hitam mogat sabe tena riun ngasun Nusa Tenggara Timur moret nah senang. Selamat datang Bapak Gubernur. Selamat memasuki rumah keluarga besar Obormas. Selamat menaiki tangga koperasi. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi demi kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Wali Kota Kupang, yang terhormat Wakil Bupati Sika, sekaligus sebagai tokoh penggerak koperasi tingkat nasional. Selanjutnya, dengan kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk mengangkat hati, mengucap syukur atas kasih Tuhan pada hari ini. Kita laksanakan acara peresmian gedung kantor dan pembukaan kantor cabang KSP Koptit Obormas cabang utama Kota Kupang yang ke-20. Kami juga bersyukur bahwa kantor cabang Kota Kupang sudah memiliki gedung kantor sendiri, yaitu Ruko Lantai 3 yang berlokasi di Jalan Lalamintik, Kupang. Dari waktu ke waktu, KSP Koptit Obormas selalu meningkatkan pengembangan, baik melalui pembukaan kantor cabang maupun pengembangan manajemen usaha yang berbasis IT. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu yang kami hormati, adapun salah satu tujuan KSP Koptit Obormas membuka kantor-kantor cabang dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui pelayanan pinjaman kur dan LPDP dengan suku bunga yang murah, sehingga anggota dapat mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan program besar Bapak Gubernur NTT, yaitu membangun ekonomi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Koperasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puji Tuhan, hari ini Obormas kembali meresmikan kantor cabang. Dari pengurus Puskoprit sudah utama beserta jajaran kepengurusan beserta manajer menyampaikan profesian atas terlaksananya peresmian gedung pada hari ini. Untuk itu, gambaran umum bahwa Swadaya Utama memiliki 35 koprit primer yang di bawah naungan Puskoprit Swadaya Utama dengan total anggota 5.119.432 orang.
dengan total simpanan anggota 2,6 triliun, aset 3,3 triliun, menjadi puskopit terbesar di Indonesia dari 37 puskopit se-Indonesia. Dan terdapat 2 primer yang masuk di dalam urutan teratas 5 besar nasional, dan Obormas termasuk di dalamnya. Karena cabang yang ke-20, maka sambutan yang saya siapkan hanya 20 halaman. Obormas kuat, anggota sejahtera. Obormas besar, anggota sejahtera. Obormas maju, anggota sejahtera. Anggotalah yang membuat Kopit Obormas menjadi nyata. Saya sengaja menulis karena dalam bahasa Latin mengatakan vox auditeri, litera scripta manent. Suara yang didengar akan hilang, kalimat yang tertulis akan tetap tinggal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus meresmikan gedung kantor dan pembukaan kantor KSP Kopit Obormas, kantor cabang utama Kota Kupang yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Ya, itu salam nasional. Kapan hari ada tokoh nasional duduk di samping saya, mantan wakil presiden. Dia bilang kita punya salam-salam Indonesia itu menghabiskan waktu 1 menit. Ya, memang untuk menjaga keragaman itu perlu capek. Kita perlu capek. Perkenankan saya untuk tidak menyapa satu persatu. Waktunya sudah mepet. Karena itu saya menyapa semua yang terhormat dan saya hormati, saya banggakan. Saya juga tidak bisa menjadi pembuat pantun yang baik. Karena kalau aneh, kalau muka keramahan semoga bikin pantun bagus, saya juga bingung juga. Saya muka juga lebih jahat dari dia, jadi saya juga cocok juga buat pantun. Kita bersyukur bahwa hari ini KSP Kopit Obormas dalam melakukan ekspansi besar, membuka kantor yang ke-20 di Kota Kupang. Mungkin bagi orang atau bagi pejabat melihat ekspansi seperti ini hal yang biasa. Tapi bagi saya sebagai seorang pengusaha, saya melihat bahwa ekspansi seperti ini dengan langkah-langkah yang begitu luar biasa pasti membuat Obormas otot kakinya sudah kuat luar biasa. Apalagi dengan laporan tadi Pak Ketua Pengurus menyatakan macetnya itu 0%. Itu tidak ada macet. NPL itu kan non-performance loans. Artinya tidak ada yang macet, tidak semua performs, tidak ada yang tidak performs. Itu tidak biasa. Artinya bahwa karakter-karakter yang dibangun di dalam Obormas ini adalah anggota-anggota yang luar biasa dan hebat, karakter yang terpuji. Kebetulan gubernur juga salah satu anggota, jadi bagus. Saya daftar sendiri, saya tidak disuruh loh. Saya daftar sendiri sebelum jadi apa-apa, saya daftar menjadi anggota Kopit Obormas. Begitu toh Pak Jen? Jadi bukan jadi gubernur, Obormas bawa buku ke saya. Tidak, saya pergi cari bukunya. Kita tahu bahwa langkah koperasi seperti ini akan sangat membantu pemerintah. Sangat sekali membantu pemerintah. Karena itu kehadiran gubernur, kehadiran bupati, wakil bupati di tempat-tempat seperti ini, itu bukan koperasinya terima kasih, kami terima kasih. Apalagi dalam situasi seperti saat ini.
NTT itu adalah provinsi termiskin ketiga. Sebenarnya dua, termiskin kedua, cuman karena Papua berubah menjadi 2 provinsi. Ini ada rencana pemerintah pusat mau membuat Papua jadi 4 provinsi, nanti kita naik ke 5. Maka lembaga-lembaga kredit union yang bertumbuh, yang membantu rakyat-rakyat miskin seperti ini, itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Bagi seorang bupati atau gubernur yang menilai ini dan hadir untuk bicara basa-basi, mungkin mereka tidak tahu hakikat bagaimana sebuah kredit union yang kuat melembaga dengan gerakan-gerakan yang hebat. Mungkin mereka lihat biasa-biasa. Tapi bagi saya berhitung secara luar biasa berapa nilai koperasi ini dalam membangun pertumbuhan ekonomi, dalam membangun mengatasi kemiskinan, menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu, dari tempat ini, Bapak Romanus Moga dan seluruh pengurus koperasi yang ada di sini, termasuk yang saya hormati pengurus Kopdit Ormas, terima kasih saya sebagai gubernur yang telah ikut berpartisipasi mengatasi masalah kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Provinsi ini kemiskinan ekstrimnya 9%. Jumlah manusianya kalau tidak berubah 530.830 orang. Stuntingnya 20,9%. Berarti jumlah manusia stunting, anak stunting hari ini masih 80.909 anak. Masih tinggi. Dan itu pasti full faktornya karena kemiskinan. Karena itu kita sangat berharap koperasi-koperasi yang terlibat terus-menerus untuk membenahi diri, membangun manajemen yang kuat, karena kita akan bersinergi untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Provinsi ini tidak miskin, provinsi ini kaya luar biasa. Yang miskin kita, manusianya tidak mau kerja. Tuhan menciptakan segala sesuatu di sini. Karena itu saya terus mendorong agar para koperasi terlibat serius pada sektor-sektor real. Contoh paling gampang, dunia ini membutuhkan lobster yang luar biasa. Kita memiliki lobster yang hebat, benur kita, tapi cara menangkap benur kita tidak bisa. Karena itu saya minta lewat tempat ini para koperasi, khususnya Ormas, hari ini telah buka cabang yang ke-20 di Kota Kupang, ikut terlibat di dalam bagaimana membangun masyarakat pesisir atau yang mereka tertarik untuk menangkap benur baby lobster. 1 ekor kita beli dengan Rp5.000. 1 hari dia bisa menangkap 100 ekor, dia dapat Rp500.000. 10 hari dia kerja, dia akan dapat Rp5 juta. Nilai itu sama dengan pendapatan Kadis Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rp5 juta. Kalau tidak tertarik di situ, tertarik pada pakannya, pakan ikan, pakan lobster, atau pakan ayam dan babi. Kita bisa datang dari seafood. Jadi teman-teman koperasi, khususnya yang hari ini yang berbahagia, koperasi Ormas, 1 kilo seafood isinya, bukan cangkangnya, isinya dibeli dengan Rp1.500. Kalau koperasi Ormas bisa siapkan 1 juta seafood, isi seafood dalam 1 bulan, dapat Rp15 miliar. Sederhana sekali. Seafood ini bukan teori dari Amerika, kita tiap hari piara di sawah, di kebun. Itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu gampang sekali, karena itu menjadi pakan ternak, pakan ikan dan pakan lobster. Kalau tidak mau itu, ada lagi black soldier flies. Kemarin ada ribut bagaimana ditemukan ulat di rumah makan Padang.
Sebenarnya karena kita jijik saja. Kalau saya dapetin ulat, saya makan terus. Karena itu proteinnya tinggi sekali. Itu datang dari black soldier flies. Dia menjadi ulat. Dia makan, metamorfose dia menjadi ulat. Itu proteinnya tinggi sekali. Waktu dia jadi lalat, kita jijik. Menjadi ulat, jangan. Makan terus. Dan diam saja. Terima kasih yang tambah. Rupanya ini belum makan parah tanpa sengaja kasih kita protein tinggi. Nah, tapi ini kan hanya karena kebiasaan. Kebiasaan. Kalau itu lalat kan apa saja dia makan. Satu ekor ayam kalau dilepaskan di situ, mereka makan dalam tempo setengah jam, habis, tinggal tulangnya saja. Nah ini, dan itu dibutuhkan oleh bagaimana untuk pakan ikan kita. Karena kita menuju budidaya perikanan. Nusa Tenggara Timur ditetapkan oleh Bappenas Nusa Tenggara Timur, NTB, Maluku sebagai pusat perikanan nasional dan pengembangan pariwisata internasional. Itu Bappenas telah menentukan itu. Karena itu kita harus menyiapkan seluruh supply chain berkaitan itu. Karena itu koperasi saya lebih percaya untuk bagaimana didorong maju agar mampu mengisi kekurangan-kekurangan kita itu. Tidak mungkin kita akan bertumbuh hebat kalau kelautan kita lepasin saja. Flores luar biasa, Semau, Rote, Lembatan itu luar biasa. Budidayanya harusnya berkembang hebat. Harusnya sekitar 500 miliar sampai dengan 50 triliun harusnya itu keluar dari laut kita. Tapi kita tidak pernah kerja. Lalu nanti satu saat orang kerja terus kita mulai marah. Dan karena itu saya ingin dalam momentum yang berbahagia ini, saya juga mendorong teman-teman koperasi yang lain. Keterlibatan kita bersama dalam kerja-kerja kelembagaan akan sangat menolong kita untuk keluar dari kemiskinan kita yang begitu luar biasa. Premis saya walaupun banyak yang tetap bicara dan tidak, tapi premis saya tetap saya pertahankan bahwa kemiskinan itu, orang miskin itu adalah lahir dari orang bodoh tambah orang malas. Maka dia hasil penjumlahan dua kata sifat itu. Karena itu kita tidak boleh bilang provinsi miskin. Karena itu kita bilang provinsi miskin artinya kita sedang mendeklarasikan gubernur bodoh tambah malas, bupati bodoh tambah malas, kepala dinas bodoh tambah malas, dan semua yang hadir di provinsi itu bodoh tambah malas. Maka kita sedang mendeklarasikan itu. Saya yakin kita memiliki kecerdasan dan kita mampu menyelesaikan masalah itu. Seorang narapidana politik yang akhirnya menjadi Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dia katakan bahwa kemiskinan itu buatan manusia. Karena itu untuk membuatnya tidak miskin juga buatan manusia. Kita mampu membuat orang menjadi miskin. Kita juga mampu membuat orang tidak miskin. Pertanyaannya mau kita pilih mana? Kebetulan kemarin kita sedang ingin membuat miskin. Sekarang saatnya kita berhenti untuk membuat miskin untuk diri kita. Banyak kali potensi Nusa Tenggara Timur. Terus menerus saya dorong. Bayangkan kita 1 tahun belanja untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur, bukan saja semua kepentingan, baik pakaian, TV, handphone, lipstick, softtek, sampo, kecap, pakan ternak. Total ke Surabaya 13 triliun per tahun. 13 triliun kita belanja ke Surabaya. Nah ini provinsi miskin tuh bisa belanja 13 triliun. Ya sudahlah, ke TV, handphone kita tidak sanggup. Tapi kecap itu loh. Kok bisa 700 miliar bisa belanja kecap? Satu provinsi ini belanja kecap 700 miliar. Nah kita punya bahan bakunya. Karena itu saya mendorong koperasi untuk kita masuk ke sini. Kita mulai. Kita belanja 1 tahun pakan ternak, baik pakan ternak ayam maupun pakan ternak babi 1,1 triliun. Dari mana ini provinsi miskin? 1,1 triliun. Dan saya mendorong teman-teman koperasi masuk situ, bangun koperasi pakan ternak. Kalau teman-teman koperasi bangun, kami pemerintah stop bangun,
menjaga tidak ada lagi pakan ternak dari luar masuk provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau ada yang bangun kecap, pabrik kecap, tidak ada lagi kecap dari luar masuk Nusa Tenggara Timur. Seperti sekarang kita perang dengan kopi, kapal api, maupun tugu buaya. Setiap kali saya datang ke hotel pakai tugu buaya, kapal api, kalau lama-lama saya bikin tugu di situ. Tapi memang menjadi pemimpin disitulah kita siap untuk menjadi martir. No glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Tidak ada. Kita harus berkorban untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang miskin luar biasa seperti ini. Bukan saja miskin ekonomi, kurang percaya diri. Bayangkan petaninya kalau ngomong apa, di sini PNS cuma 5 di desa ini Bapak, sisanya kami petani semua. Bayangkan itu. Mindset petani miskin. Padahal justru harusnya petani menjadi penopang kekuatan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Harusnya bangga, Bapak kami di sini para petani, ya bangga dia. Itulah kenapa, karena mindset. Kita tidak mengerjakan tanah kita secara baik. Saya selalu berulang-ulang katakan, namanya pertanian, peternakan adalah profesi purba. Tapi celakanya kita kerjakan manajemen profesi ini juga manajemen purba sama saat ini. Kalau gubernur jadi undang untuk tanam jagung masih pakai kayu itu. Terus itu waktu ada Donald begitu sama. Sudah jutaan tahun keperubahan itu masih menyertai kita di dalam profesi pelayanan kita. Dan ini mindset kita. Orang berpikir maju, dia akan merubah seluruh tekanan peradaban maju. Kita tidak berpikir suatu saat kita bisa berkoordinasi di lapangan dengan handphone. Tapi hari ini begitu luar biasa maju. Tapi kita punya komunikasi maju, kita punya keperubahan tidak berubah dalam perilaku. Karena itu provinsi ini harus ada gerakan bersama, merubah cara berpikir. Baik datang dari lembaga-lembaga operasi, gereja, pemerintah. Karena itu saya kalau baca, kenapa Tuhan itu selalu menempatkan orang penakut itu untuk urut-urutan juga masuk neraka. Saya dulu tanya ke saya, mengapa orang penakut itu masuk neraka dan macam apa penakut itu? Apakah orang ada gempa bumi terus lari terus yang termasuk masuk neraka? Oh rupa tidak. Penakut yang dimaksud adalah mereka yang menjadi pemimpin dan melihat ketidakadilan dan membiarkan itu karena majority berpihak pada ketidakadilan itu. Itulah mereka-mereka yang akan berurut-urutan masuk dalam neraka. Kita nanti tadi Pak Romanis bicara tentang Natal, itu bagaimana karakter Pilatus. Pilatus mau mempertahankan jabatannya dan majority menyatakan dia salah, maka dia mengikuti kehendak majority. Manusia-manusia seperti itu, manusia yang tidak layak menjadi pemimpin. Nah oleh karenanya, tidak ada sebuah negeri dimanapun kolong langit ini tidak berubah selama pemimpinnya mau berubah. Karena perubahan itu selalu datang dari kelompok kecil. Tidak ada perubahan datang dari kelompok besar. Pak Romano semoga bangun koperasi, saya yakin tidak banyak orang berpartisipasi dengan dia. Pasti kelompok kecil berada pada kelompok-kelompok yang bahkan mereka ditertawakan. Bahkan mereka dihina. Saya tidak tahu ceritanya. Tapi biasanya kalau kelompok besar jadi, dalam sejarahnya sesuatu menjadi besar, pasti mulainya dalam penderitaan. Karena itu cerita-cerita penderitaan itu harus terus, dan saya senang tadi dalam sambutan beliau menjelaskan bagaimana sejarah dan para tokoh ikut berperan di dalam pembangunan operasi itu. Begitu juga Nusa Tenggara Timur. Kalau kita mau merubah dari kemiskinan yang selalu stigma buruk itu kepada kita, kita harus mulai berperang serius terhadap kemiskinan itu. Siapapun yang menghambat mimpi-mimpi itu, dia adalah musuh kita. Karena musuh terbesar kita adalah kemiskinan. Siapapun manusia yang menghambat mimpi-mimpi, menghalau kemiskinan dari bumi Pulau Merata ini, dia adalah orang-orang yang patut kita hadapi. Dan untuk itu,
Saya siap di depan. Saya tidak takut siapa. Oh, hitung-hitungan usia saya sudah 57 nanti Februari. Berarti tinggal 13 tahun lagi saya mati. Saya hitung-hitung saya mati di usia 70. Dan 13 tahun lagi sudah mati. Pun kalau marah saya kan cuma sebatas 13 tahun. Yang tidak suka saya kan 13 tahun saja. Habis saya tidak ada lagi. Ya tidak apa-apa juga. Paling saya menderita cuma 13 tahun saja. Saya sudah senang juga cukup lama ini. Jadi itulah ingin saya sharing. Bagaimana kita akan bertumbuh. Belajar dari membangun koperasi ormas. Bagaimana belajar dari membangun koperasi-koperasi lain yang sukses hari ini. Pintu air. Ada banyak koperasi di Kota Kupang ini. Juga talenta. Banyak koperasi yang sedang bertumbuh besar. Mereka melewati penderitaan luar biasa. Banyak pengorbanan dilakukan di sana. Itulah jalan menuju kehormatan. Dan hari ini kita sedang melakukan perjalanan menuju masa depan kita dalam penderitaan kita. Saya kalau baca tentang perjalanan bagaimana Musa memimpin orang Mesir itu keluar dari orang Israel keluar dari Mesir tempat perbudakan. Saya kalau periksa jalan itu dan saya pergi periksa sendiri, harusnya kalau orang-orang itu berjalan sampai tanah Kanaan, jalan santai-santai itu 10 tahun mereka sampai. Santai-santai jalan. 10 tahun mereka sudah sampai di Kanaan. Tapi kok bisa 40 tahun? Saya periksa cari-cari. Oh iya. Memang mental budak itu tidak boleh bawa kasih harta. Habis hartanya oleh para budak itu. Budak itu harus dihabiskan. Makanya semua putar di gurun pasir itu mati semua. Melahirkan generasi-generasi pejuang, generasi-generasi optimis, generasi-generasi yang peduli. Lalu mereka lah yang membangun tanah Kanaan masuk di sana. Begitu juga Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu kalau kita start, bupati, kepala dinas, start apa? Uang tidak ada Bapak. Nah, ini manusia orang miskin itu. Ciri khas orang miskin itu di sana uang tidak ada. Emang lu lahir pakai uang kan? Kalau uang mulai dari uang, Romanus Boga tidak ada di sini. Pintu air tidak ada. Ormas yang kita hari ini resmikan kantor cabang yang ke-20 tidak ada. Kalau mulai hanya dengan uang. Mulai mereka dengan semangat. Mulai mereka dengan visinya. Mereka mendesain visi pembangunan koperasi. Mereka percaya terhadap visi itu. Dan mereka sungguh-sungguh kerja. Dan tidak ada satu orang pun mencuri visi mereka. Makanya jadi. Banyak yang membuat visi. Tapi dalam perjalanan dicuri dan dia menyerah. Biasanya kalau orang curi visi dia bilang, tidak mungkin itu. Sudah jadi pada repot-repot bikin ini saja, lalu dipindah lagi. Besok ini terjadi ini saja, pindah lagi. Lalu sepanjang hidupnya sampai usia 70 tahun, dia berpindah ke sana kemari, dan tidak ada satu pun yang dibuat. Karena itu saya menaruh respect terhadap pembangunan koperasi ormas. Yang tentunya dari awal visi itu didirikan, tidak bergeser dan dicuri oleh siapa. Karena bagi mereka yang tidak berhasil, mereka selalu dicuri visinya, dicuri mimpi. Saya berharap Nusa Tenggara Timur akan menatap masa depan, memiliki seluruh prasyarat menjadi provinsi kaya. Apalagi sekarang ini dunia sedang menuju pada energi baru terbarukan, renewable energy, dan Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang memiliki kekayaan itu. Kalau zaman dulu siapa punya minyak, dia adalah negara kaya. Sekarang siapa pemegang energi baru terbarukan terbanyak, dia akan kaya. Dan hari ini kita punya panas bumi, kita punya angin, kita punya matahari, kita punya arus laut. Ini akan membuat provinsi ini kaya luar biasa. Pertanyaan saya, waktu dia kaya, apakah kita terlibat aktif di dalam atau kita penonton? Itu menjadi catatan kita bersama, membangun provinsi ini bersama dalam semangat pembaharuan kita, cara berpikir kita, cara kerja kita, dan masa depan itu milik kita. Karena kitalah yang menjadi manusia, menentukan penderitaan itu untuk kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur. Dan dengan bersyukur pada Tuhan, yang ini saya sampaikan bahwa ormas
resmi ada di Kota Kupang, dan diharapkan pakan lobster dan pakan kerapu itu menjadi bagian dari kerja-kerja ormas di Nusa Tenggara Timur. Sekian, terima kasih. Salam, sampai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, dengan ini saya meresmikan kantor Komite Ormas Cabang Utama Kota Kupang. Kita dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda melaunching aplikasi pasar digital Ormas Padimas.